Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Syifa dan hari ini kita akan belajar tentang metode Gauss-Jordan untuk mata kuliah Matematika Lanjut 2. Nah, di sini kita langsung aja ke contoh soal. Di sini aku punya soal, teman-teman bisa lihat ya. X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 8. Terus di bawahnya ada min X1 dikurang 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 1. Dan persamaan ketiga ini ada 3X1 dikurang 7X2 ditambah 4X3 sama dengan 10. Nah, gimana caranya? Pertama kita tulis dulu ke dalam, kita tulis untuk langkah 1 di sebelah kanan aja ya teman-teman. Langkah 1 kita ubah menjadi bentuk matriks. Ubah menjadi bentuk matriks. Oke, jadi kita ubah dulu nih. Ini yang pertama persamaan 1 tuh 1, 1, 2 ya. Terus yang persamaan kedua min 1, min 2, 3. Ini 3, min 7, 4. Dan untuk hasilnya itu ini ceritanya X1, X2, X3 ya. Nah, sama dengan hasilnya itu 8, 1, 10. Nah, seperti ini. Nah, terus karena kita mau menggunakan transformasi elementer, kita bisa tulis jadi seperti ini. Jadi digabung. Ini 7, 4, terus ini kita garisin, terus ini hasilnya 8, 1, 10. Kayak gini. Nah, kalau udah sampai bentuk sini, itu berarti kita udah siap untuk ke langkah selanjutnya, yaitu melakukan transformasi elementer. K2 untuk melakukan transformasi elementer. Oke, aku full screen dulu deh. Nah, jadi syaratnya kalau kita mau menemukan X1, X2, dan X3, dia tuh harus berupa matriks identitas. Jadi di sini tuh 1, ini 0, 0, terus ini 0, 1, 0, ini 0, 0, 1. Dan ini X1, X2, X3 kan sama dengan baru berapa ini hasilnya. Misalkan ini 1, 2, 3 atau gimana. Nah, kita harus ubah bentuk yang di atas ini harus menjadi seperti ini gitu. Intinya ya. Nah, langsung aja pertama kita tulis lagi persamaan yang udah jadi ini. Jadi 1, 1, 2, min 1, min 2, 3, 3, min 7, 4. 3, min 7, 4. Dan ini kita garisin dulu, garisin untuk hasilnya 8, 1, 10. Nah, kalau udah seperti ini, kita mau ubah jadi kayak gini yang di atas. Di sini udah ada 1 ya, teman-teman, kalau diperhatikan. Nah, berarti kita tinggal ngubah yang ini nih, min 1 sama 3. Ini ya, ini sama ini kita ubah menjadi 0. Nah, caranya gimana? Caranya baris, ini kan namanya baris 2 ya. Ini tuh baris 2. Berarti baris 2 ini kita ubah dengan baris 1. Jadi kita patokannya baris 1 nih. Dari baris 1 dikali berapa nih? Supaya hasilnya 0. Di sini kan 1 ya. Ini 1 di sini. 1 tambah 1 kan 0. Berarti kita nggak usah ubah. Jadi tetap dikali 1. Gitu. Nah, terus untuk masalah 3 kali 1. Nah, kalau untuk 3 ya teman-teman, karena dia 3 ya di sini, berarti kan harusnya min 3 ya. Jadi 3 tambah min 3 harusnya 0. Maka 1 yang di sini, yang dari baris 1, kita harus kali min 3 gitu. Jadi baris 3 ya kan diubah dari baris 1, patokannya dikali min 3. Maka nanti transformasinya jadi seperti ini teman-teman. Jadi ini tuh tetap 1, 1, 2,
terus sampingnya 8. Nah, min 1 ini, jadi kan awalnya min 1 ya, terus ditambah sama 1 dari baris yang atas ini. Terus si 1 ini ditambah sama tetap 1 ya, karena dia nggak berubah. Terus yang ini satu sih, min 2 ya, min 2 ditambah 1, satunya dari atas, dari baris 1, dan yang terakhir 2 ya, 3 ditambah 2, 3 ditambah 2. Nah, ini satunya juga sama, satunya yang di sini kita tambahin sama 1 kali 8, yaitu 8 kan. Berarti jadi 9 nanti. Nah, oke, lanjut yang bawah sekarang, baris 3. 3 awalnya kan 3 ya, terus ditambah sama minus 3, karena min 3 dikali 1 dari baris 1 ini, jadi min 3. Terus lanjut lagi, min 2, bukan min 2, min 7 ya, min 7 ditambah 1 kali min 3, yaitu min 3 juga. Oke, ini kayaknya kurang gede ya teman-teman, sebentar ya, kita ubah dulu. 1, 1, 2, 8 dari min 1 ditambah sama 1, ini min 2 ditambah sama 1, terus ini 3 ditambah sama 2, dan di sini 1 ditambah 8, asalnya dari sini. Oke, setelah itu di bawahnya 3 ditambah min 3 ya kan. Lalu min 7 ditambah min 3 kali 1, yaitu min 3 juga. Nah, terus sini 4 ditambah 2 kali min 3, yaitu min 6 kan. Setelah itu di sini 10 ditambah sama min 3 kali 8, yaitu min 24. Nah, kalau ada begini nanti hasilnya jadi ini 1, 1, 2, terus ini 8, ini jadi 0 ya, 0, terus ini jadi min 1, ini jadi 5, ini jadi 9, dan di sini jadi 0 juga, di sini jadi min 10, di sini jadi min 2, dan di sini jadi min 14. Oke, sampai sini itu sudah transformasi yang pertama nih, ya, hasil dari ini. Terus kita lanjut ke transformasi kedua, ya, kita tulis lagi di bawahnya. Jadi 1, 1, 2, 0, min 1, 5, 0, min 10, min 2, min 8, 9, min 14. Kita mau ngapain lagi nih? Itu kan, kita mau ngapain lagi? Kita pengen ubah, kan ini udah 100 ya, udah bagus nih. Sekarang kita mau ubah si ininya nih, bagian min 1 ini kita mau jadiin 1. Nah, ini kan min 1 ya di sini ya, berarti kita harus kali, berarti B baris 2 ini kita harus kali sama min 1 gitu. Maka nanti dia berubah jadi, ini tetap ya 1, 1, 2, sini 8, ini tetap jadi, karena dia berubah nih yang B2. Ini B2 kita kosongin dulu deh, yang B3 dulu atau baris 3 tetap min 10, min 2, dan min 14. Nah, baru yang baris kedua ini 0 kali min 1 kan tetap 0, min 1 kali min 1 plus ya, plus 1, 5 kali min 1 min 5, terus 9 kali min 1 min 9, maka hasilnya seperti ini gitu. Nah, sekarang kita mau transformasiin lagi, lanjut lagi. Yang udah sesuai, ini udah sesuai ya, ini udah sesuai.
ya kan. Nah yang belum sesuai itu, ini juga udah sesuai. Nah yang belum sesuai itu kita pengen si ini ya, baris 3 ini, si min 10 ini itu hilang. Jadi dia harusnya kan 0, 0, 1 gitu. Makanya di sini kita mau min 10-nya dinolkan. Caranya berarti baris 3 ini kita bisa kurangkan dari baris 2 gitu, atau ditambahin baris 2 dikali, karena di sini min 10 supaya jadi 0 kan dia harus plus 10 ya. Maka kita tinggal kali 10 aja. Jadi baris 2 ini kita kaliin 10 baru ditambahin ke sini. Gitu. Oke, langsung aja. Jadi dia hasilnya itu ini tetap ya, yang atas 1, 1, 2, di sini 8, terus ini 0, 1, min 5, min 9. Nah, di sini baru kita mulai berhitung. Di sini kan 0 ya, 0, terus ditambahin 0 ditambahin 0 kali 10 kan tetap 0 ya, berarti 0. Tetap 0. Nah, terus di sini min 10 ditambahin 10 kali 1 yaitu 10. Nah, terus baru min 2 di sini ditambahin, di sini min 5 ya, min 5 kali 10 yaitu min 50. Berarti ditambahin min 50. Nah, baru di pojok sini hasilnya kan min 14 di sini. Min 14 ditambahin sama 10 kali min 9 yaitu min 90. Oke. Nah, jadi hasilnya itu tulis di bawah ya, teman-teman. Jadi 1, 1, 2, 0, 1, min 5, 0, 0, min 52. Jadi kita garis, ini 8, min 9. Nah, min 14 tambah min 90 kan jadi min 104 ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita udah lihat bentuknya udah mulai terlihat ya. Di sini udah 100, di sini udah 1, di sini udah 1, terus sini juga udah 0. Nah, berarti sekarang kita tinggal ubah yang min 52 ini nih supaya jadi 1 gitu. Maka kita harus ubah B3-nya ini supaya dia jadi 1. Dia harus dikali 1/52. Min ya, min 1/52. Ya udah, kita ubah. Jadinya dia itu 1, 1, 2 ini tetap ya, nggak berubah. 8, 0, 1, min 5 juga tetap, min 9. Nah, baru di sini 0 dikali berapapun pasti kan hasilnya 0 ya. Berarti ini kita anggap aja 0. Nah, baru nih min 52 ini kita kali sama min 1/52 kan hasilnya 1 ya. 1. Nah, baru di sini min 104 dikali sama min 1/52 adalah 104 dibagi 52 yaitu 2 ya. Karena 52 kali 2 hasilnya 104. Maka di sini hasilnya 2. Nah, sampai sini kita tuh udah menemukan nilai X1 nih, teman-teman. Nih. Jadi ini kan untuk X1, bukan X1, X3. Ini kan X1, ini X2, ini X3. Nah, di sini karena dia nilai udah 1 dan di sini ada 2, berarti X3-nya adalah 2. Sampai sini aja kita udah mengetahui nilai X3. Tapi yang atas-atas ini kan belum ya, masih berantakan bentuknya. Belum 1, 1, 1 seperti yang contoh di atas ini. Berarti kita perlu melakukan transformasi elementer lagi. Oke, lanjut. Kita patokannya dari sini. Di sini kita mau ubah si yang atas ini baris 1 menjadi 0. Ya kan, 1 sama 2 ini jadi 0. Gimana caranya? Caranya kita tuh tinggal mengurangi ini ya. Kita tinggal ngurangin aja. Jadi B1 ini kita ubah patokannya dari B2. Jadi kan ini 1 supaya dia 0 kan harus minus ya. Berarti ini kayak min 1 dikali min 1. Maka nanti transformasinya jadi
1 tuh ya, kita ubah dulu deh warnanya biar nggak bingung. Kita melakukan transformasi elementer terhadap baris 1 dari baris 2 nih patokannya. Baris 2 dikali min 1. Berarti ini tetap ya 1 yang sebelah kanannya, karena 1 ditambah 0, jadi gini loh. 1 ditambah, ini kan 0 ya, dari baris 2. 0 dikali berapapun dikali min 1 pasti kan hasilnya 0. Maka 1 tambah 0 hasilnya tetap 1 gitu. Nah terus sekarang 1 nih, 1 ditambah, karena 1 kali min 1 adalah min 1, maka dia kan jadi 1 tambah min 1, nanti hasilnya juga 0. Nah terus si 2 ini kita tambahin sama min 5 kali 1, berarti kan jadinya 7 ya. Jadi 2 tambah 5, min 5 kali min 1 kan 5, terus 2 tambah 5 nanti hasilnya 7. Terus ini kita hasilnya 8. 8 itu nanti ditambahin sama min 9 kali min 1, jadi tambah 9. Sini ya teman-teman, 9. Nah bawahnya tetap nih 0, 1, min 5, min 9, 0, 0, 1, 2. Jadi di bawahnya hasilnya ini 1, 0, 7. Terus ininya jadi 8 tambah 9 itu 17. Terus ini jadi 0, 1, min 5. Terus ini jadi 0, 0, 1, 2. Oh ya, ini jangan lupa min 9 nya, ketinggalan. Nah sampai sini kita udah punya bentuk yang hampir berhasil lah ya, udah hampir, tinggal setengah jalan. Nah sekarang sisanya itu tinggal kita mengenolkan 7 sama min 5 gitu. Nah kita pakai patokannya tuh baris ini, baris 3, karena dia punya nilai 1 di sini biar lebih gampang. Maka di sini tuh baris 1 dari baris 3 dikali, nah supaya dia 0 kita kan harus kurangin dia 7 ditambah min 7, berarti 3 nya ini kita kali sama min 7. Nah terus di baris kedua kita ubah dari baris 3 patokannya, karena dia min 5 supaya jadi 0 berarti kan harus ditambahin 5, berarti ini nanti baris 3 nya dikali 5 ya kan, supaya 1 ini bisa jadi 5 gitu. Nah terus kita ubah, nanti hasilnya itu jadi 1, 0, 7 ditambah min 7 gitu kan. Terus ini 17 nya ditambah min 7 juga, bukan min 7. Kita lihat dulu di sininya kan berapa nih, 2 ya, berarti 2 kali min 7 kan min 14. Min 14. Terus yang baris kedua 0, 1. Kenapa tetap 1? Karena 0 kali 5 misalkan ya, 0 kali 5 kan 0, berarti sama aja kayak 1 tambah 0, ya udah 1 gitu. Nah berarti kita fokusnya ke min 5 ini, min 5 ditambah dalam kurung ditambah 5 ya, karena 1 dikali 5 5, terus 2 dikali 5 10, maka di sini min 9 ditambah 10 gitu. Nah terus bawahnya tetap 0, 1, 2 seperti ini. Nanti dia hasilnya, hasil akhirnya itu adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah baru nih hasil benarnya, ini jadi 17 tambah min 14 jadi berapa? 3. Terus min 9 tambah 10 jadi 1, dan di sini tetap 2. Sudah, jadi kita udah dapat hasilnya melalui metode Gauss-Jordan. Jadi X1 nya itu 3, X2 nya itu 1, dan X3 nya itu 2. Nah kalau teman-teman mau pembuktian, kita coba misalkan tadi kan X1 ditambah X2 ditambah 2X3 itu sama dengan 8.
Ya udah kita masukin nih, X1 nya kan tadi 3, terus tambah X2 nya 1 ditambah 2 kali X3 nya 3, 2, X3 nya 2 sama dengan 8. Di sini 4, di sini 4, berarti 8 ya, 8 sama dengan 8. Itu baru persamaan 1. Coba kalau persamaan 2, coba ya, kita coba. Persamaan 2 di sini. Persamaan 2. Persamaan 2 itu kan X min X1 ditambah min X1 kurang X2 ditambah 3X3 sama dengan 1. Maka min 3 begitu dikurangin 2 kali 1 karena X2 nya 1 ditambah 3 kali X3 nya 2 sama dengan 1. Berarti ini min 3, ini min 2, karena min 2 kali 1 min 2 ditambah 6 dengan 1. Di sini min 5, karena min 3 ketemu sama min 2 itu sama-sama. Jadi min 3 tambah min 2 yaitu min 5 ditambah 6 sama dengan 1. Jadi hasilnya 1 sama dengan 1. Berarti terbukti juga. Ini kan tadi persamaan 1, yang ini persamaan 2. Terus lanjut lagi persamaan 3. Kita coba, misalkan kita masih nggak percaya nih, emang beneran ini hasilnya gitu. Yaudah, terakhir nih persamaan 3. Jadi 3x1 dikurangin 7x2 ditambah 4x3 sama dengan 10. Maka 3 kali 3 dikurangin 7 kali 1 ditambah 4 kali 2 sama dengan 10. 3 kali 3 9 dikurangin 7 ditambah 8 sama dengan 10. 9 dikurangin 7 adalah 2. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Berarti 10 sama dengan 10, berarti dia juga terbukti. Berarti jawabannya benar yang ini teman-teman. X1 nya adalah 3, X2 nya adalah 1, dan X3 nya adalah 2. Selesai. Itu untuk latihan soal yang pertama yang kemarin dibahas oleh Bu Endah. Oke, kita lanjut ke soal satu lagi janji teman-teman. Nah, yang kedua soalnya itu seperti ini teman-teman. 2x1 tambah 6x2 ditambah x3 sama dengan 7. Terus x1 ditambah 2x2 dikurangin x3 sama dengan min 1. Sebawahnya 5x1 ditambah 7x2 dikurang 4x3 sama dengan 9. Oke. Seperti biasa kita ubah dulu langkah 1. Di sini aja kali ya. Langkah 1 kita ubah ke bentuk matriks. Bentuk matriks dulu teman-teman. Nah, jadikan kita punya 2, 6, 1, ini ya 7. Terus ini 1, 2, min 1, min 1. 5, 7, min 4, 9. Kayak gini. Oke. Nah, setelah itu langkah selanjutnya, langkah kedua dan selanjutnya adalah kita lakukan transformasi elementer. Hingga didapat tujuan kita adalah kita pengen dia tuh nanti jadi 1, 0, 0, terus 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kayak gini bentuknya. Oke. Mari kita lakukan. Jadi tulis lagi 2, 6, 1, 1, 2, min 1, 5, 7, min 4. Terus ini 7, min 1, 9. Nah, pertama seperti biasa langkahnya itu kita mau nolin yang bagian 1 sama 5. Gitu. 1 sama 5 kita mau nolin dulu. Atau sebenarnya itu kita bisa mulai dari sini ya. Kita mau buat si 2 ini jadi 1 juga boleh. Maka kalau kayak gitu, B baris 1 ini kita harus kali sama setengah supaya si 2-nya ini jadi 1. Nah, ya udah, jadinya transformasinya adalah 2 dikali setengah, yaitu 1 nanti.
Terus sama juga 6 dikali setengah dan 1 dikali setengah. Juga 7 dikali 7 kali setengah. 7 kali setengah. Nah, bawahnya tetap jadi 1, 2, min 1, min 1, 5, 7, min 4, 9. Nah, kalau udah seperti ini, kita tulis hasilnya jadi 2 kali setengah itu 1 ya. Terus 6 kali setengah itu sama aja kayak 6 bagi 2 yaitu 3. 1 kali setengah adalah setengah. Dan ini jadinya 7 per 2. Terus bawahnya ini tetap 1, 2, min 1, min 1, 5, 7, min 4, 9. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang kita sudah melihat bentuk yang cukup. Ya udah satu lah ya ibaratnya di bagian sini. Nah, sekarang tugas kita untuk mengenolkan yang 1 sama 5. Jadi B2 ini kita patokan dari 1 aja. Kita kali sama min 1, karena 1 ditambah min 1 jadi 0. Terus baris ketiganya kita kali sama, dari baris 1 juga kita kali sama min 5 ya, supaya dia 5 ditambah min 5 kan jadinya 0. Ya udah, jadi transformasinya gimana nih? Yang atas tetap ya yang baris 1. Jadinya 1, 3 setengah, terus ini jadi 7 per 2. Nah, baru nih yang bawahnya 1 ditambah min 1. Terus 2 ditambah 3 kali min 1 yaitu min 3. Terus min 1 ditambah setengah kali min 1 yaitu min setengah. Nah, terus di sini min 1 ditambahin min 7 per 2 jadi berapa? Terus bawahnya baris 3 sekarang jadi 5 ditambah min 5, terus 7 ditambah 5 kali 2, 5 kali 3 ya, min 5 kali 3 jadi min 15. Setelah itu kan min 5 kali 3 dari baris 1 ya. Setelah itu min 4 ditambah setengah kali min 5 yaitu min 5 per 2 seperti ini. Terus yang terakhir 9 ditambahin 7 per 2 kali min 5 berarti min 7 kali 5 kan 35 per 2 gitu. Oke, nah sekarang kita hitung. Jadi 1 atas tetap 1, 3 setengah, sini 7 per 2. Nah, ini jadi 0, 0, terus 2 tambah min 3 adalah min 1. Nah, terus min 1 itu kan kalau di per 2 itu kan min 2 per 2 ya. Min 2 per 2 ditambah min 1 per 2 jadinya min 3 per 2. Nah, terus di sini min 7 per 2 sama min 1-nya kita ubah jadi per 2, jadi min 2 per 2. Jadi 7 tambah 2 9 ya, jadi min 9 per 2. Oke, terus di sini 5 tambah min 5 kan 0. Terus 7 tambah min 15 itu sama aja kayak 15 kurang 7 berapa? 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Ya guys. Tuh kan. Min 5, ya benar-benar min 8 ya. Min 8. Min 15 tambah 7 jadi min 8. Terus yang sekarang min 4 ditambahin min 5 per 2. Min 4 itu kalau per 2 jadi min 8 per 2. Jadi sama aja kayak 8 tambah 5 yaitu 13. Jadi min 13 per 2.
yang bagian sini 9 itu sama aja 18/2 ya. Jadi sama aja 35 dikurangi 18 yaitu 17 min 17/2. Tuh. Setelah itu kalau udah bentuknya kayak gini, di sini kita ketemu sama 1, min 1 ya. Kita mau ubah jadi min 1. Ya udah berarti baris 2 ini kita kali sama min 1. Maka dia nanti hasilnya menjadi 1/3 terus sini 7/2, sini 0, 1/3 dan 9/2. Bawahnya tetap 0 min 8 min 13/2 dan min 17/2. Ini baru kita transformasi lagi. Di sini kan udah 1 ya. Nah, sekarang kita pengen buat si baris 3 ini yang min 8 ini tuh hilang. Berarti baris 3 kita pakai patokan dari 2 ini karena dia punya 1. Jadi baris 3 2 kita kali sama 8 ya, karena min 8 ditambah 8 nanti jadi 0. Yaudah, terus nanti transformasinya jadi sini ya, transformasinya jadi begini. Ini tetap atasnya 1/3, terus ini 7/2, terus ini 0, 1/3, sini 9/2, terus bawahnya baru nih 0, terus barunya min 8 plus 8 dan min 13/2 ditambah 8 kali 3/2 yaitu 8 kali 3 kan 24. 24 bagi 2 12. Berarti ditambah 12. Atau kita kalau nggak mau dibagi-bagi 24/3, 24/2, sorry. Dan hasilnya ini jadi min 17/2 ditambah 8 kali 9/2 yaitu 8 kali 9 kan 72. Jadi 72/2 gitu. Oke, nanti hasilnya jadi atasnya tetap 1/3, terus ini 7/2, terus bawahnya 0, 1/3/2, ini 9/2 tetap, baru bawahnya 0, ini 0, terus min 13/2 ditambah 24/2, coba hitung 24 dikurangi 13 jadi 11/2 ya, 11/2. Terus baru 72 dikurangi 17 jadinya 55/2. Nah, di sini kita udah melihat bentuk yang udah lumayan kelihatan lah ya. Di sini udah 100, di sini udah 10. Nah, berarti tugas kita tinggal nolin 3 yang di atas ini di baris 1. Sama atau enggak kita mau jadiin ini 1 dulu nih, yang baris ketiga, supaya lebih gampang. Jadi selanjutnya kita bakalan ubah baris 3 ini kita kali sama, karena di sini 11/2 supaya jadi 1 itu kita balik, jadi dikali 2/11. Maka nanti hasilnya tuh jadi 1/3 tetap, ini 7/2, terus ini 0, 1/3/2, 9/2, di sini 0, 0, 11/2 kita kali sama 2/11. Nanti jadi hasilnya 1. Terus sini 55/2 juga sama, 55/2 kita kali sama 2/11. Nah, nanti hasilnya jadi kita tulis lagi yang tetap ini 1/3. Kita harus sabar teman-teman, karena matematika itu butuh ketelitian dan kesabaran. 0, 0. Nah, ini kan 1 ya. Kenapa bisa 1? Karena coba aja nih, 2 sama 2 bisa dicoret, 11 sama 11 juga bisa dicoret. Nah, terus di bagian sini hasilnya itu
Kan 2 sama 2 dicoret, habis. Tinggal 55 dibagi 11 yaitu 5. Berarti X3 nya kita dapat 5. Sekarang sisanya tinggal kita nolin ini dulu nih, yang baris ke 1. Berarti dengan menggunakan baris 2, jadi baris satunya kita ubah. Karena ini 3, supaya dia 0, jadi harus dikurangin 3. Atau 3 ditambah min 3 jadi 0. Maka si 2 ini, baris 2 ini kita harus kaliin min 3 semua. Gitu. Ya udah, kita langsung aja jalanin. Jadi 1. Kenapa 1? Karena 0 kali min 3 tetap 0. Jadi sama aja kayak 1 tambah 0 yaitu 1. Nah, sekarang si 3 ditambah sama min 3. Karena 1 kali min 3 adalah min 3. Terus dia itu ditransformasi. 3 ditambahin min 3 dari baris 2 nya ini. Terus lanjut lagi. Setengah. Ditambah 3/2 kali min 3. Yaitu min 9/2. Baru nanti di sini 7/2 nya kita tambahin sama 9/2 kali min 3 yaitu min 27/2. Nah, setelah itu bawahnya tetap ya 0, 1, 3/2, ini 9/2, sini 0, 0, 1, 5. Jadi hasilnya nanti jadi 1, 0. Min 8/2 yaitu min 4 ya, langsung aja. Terus ini 7/2 tambah min 27/2 jadi min 20/2 atau min 10. Bawahnya tetap 0, 1, 3/2, 9/2, dan 0, 0, 1, 5. Setelah itu kita ubah. Nah, di sini sekarang tugas kita tinggal ubah nih. Kita ubah jadi si min 4 ini sama 3/2 jadi 0 dari baris 3. Berarti baris 1 kita ubah dari baris 3 dikali sama 4 ya, karena min 4 tambah 4 0. Terus baris 2 dari baris 3 juga dengan min 3/2 gitu. Nah, yaudah, jadi transformasinya seperti ini. Ini 1, 0, min 4 tambah 4 gitu kan. Terus ini 10, min 10 ditambah 5 kali 4 kan 20 ya. Di sini tambah 20. Setelah itu 0, 1, 3/2 ditambah min 3/2. Terus ini hasilnya 9/2 ditambahin 5 kali min 3/2 jadinya min 15/2. Bawahnya tetap 0, 0, 1, 5. Jadi hasilnya menjadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Di sini min 10 tambah 20 kan jadi 10. Terus 9/2 ditambah min 15/2 atau sama aja 15 kurang 9 sama dengan 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Jadi min 6 ya, min 6/2 adalah min 3. Terus di sini tetap 5. Udah, jadi kita dapat hasil X1 nya itu 10, X2 nya adalah min 3, X3 nya adalah 5. Nah, coba kita pembuktian. Pembuktian dari persamaan 1. Nah, dari persamaan 1 kita punya persamaannya tuh 2x1 ditambah 6x2 ditambah x3 sama dengan 7. Jadi kalau 2 kali x1 nya 10 ditambah 6 kali x2 nya min 3 ditambah x3 nya itu 5, apakah sama dengan 7? Jadi 20 ditambah
min 18 ditambah 5. 20 tambah min 18 sama aja kayak 20 kurang 18, yaitu 2 ditambah 5 sama dengan 7. Jadi 7 sama dengan 7. Itu berarti terbukti. Sekarang untuk persamaan 2. Persamaan 2 ini adalah X1 ditambah 2X2 dikurangin X3 ditambah dengan 1, min 1. Berarti ya udah masukin 10 ditambah 2 kali min 3 dikurangin 5. Apakah sama dengan min 1? 10 ditambah min 6 dikurangin 5 sama dengan min 1. Ini kan jadi 10 dikurangin 11 sama dengan min 1. Min 1 sama dengan min 1. Jadi benar. Sekarang coba persamaan 3. Persamaan 3 itu apa? 5x1 ditambah 7x2 dikurang 4x3 dengan 9. Berarti 5 kali 10 ditambah 7 kali min 3 dikurangin 4 kali 5 sama dengan 9. Berarti 50 ditambah aja deh, tambah min 21 dikurangin 20 sama dengan 9. Sama aja kayak 50 ditambah min 21 sama min 20 gabung jadi min 41. 50 dikurang 41 sama dengan 9, berarti 9 sama dengan 9. Jadi terbukti X1 nya adalah 10, X2 nya min 3, dan X3 nya adalah 5. Itu dia pembahasan 2 contoh soal menggunakan metode Gauss-Jordan. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.